wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti, wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jaga jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Pemirsa, pandemi COVID-19 yang melanda dunia menimbulkan sejumlah permasalahan. Satu yang mungkin luput dari perhatian adalah limbah medis. Pemirsa, di masa pandemi saat ini, limbah COVID-19 dapat berpotensi menjadi sarana penularan wabah COVID-19. Di tengah pemerintah mengupayakan secara maksimal pengendalian pandemi COVID-19 di Indonesia, limbah medis termasuk limbah medis pasien COVID-19 saat ini menjadi isu nasional yang perlu menjadi perhatian. Limbah yang dihasilkan fasilitas pelayanan kesehatan, laboratorium kesehatan, fasilitas isolasi mandiri ini berpotensi besar menjadi mata rantai penularan. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Satgas Penanganan COVID-19, mengajak dan mengimbau semua pemangku kepentingan, terutama yang berada pada jajaran penanganan COVID-19. Untuk yang pertama, mendorong penerapan praktek pengelolaan limbah medis sesuai dengan persyaratan agar mencegah penyebaran COVID-19 dan penyakit menular lainnya serta dampak bahan berbahaya dan beracun bagi kesehatan manusia juga lingkungan. Halo Sobat Tangguh, senang sekali saya Boy Bakamaro Ginting bisa menemani Anda di hari ini. Semoga tetap sehat dan selalu semangat dalam beraktivitas. Serta jangan lengah dan lelah untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Jangan lupa pula untuk mengurangi kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Seperti yang kita saksikan bersama dalam video sebelumnya, saat ini limbah masker masyarakat menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan pandemi COVID-19. Oleh karena itu, dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional yang bertepatan pada tanggal 21 Februari 2021 ataupun pada minggu ini, Bidang Penanganan Kesehatan Subbidang Penanganan Limbah Medis Satgas COVID-19 menyelenggarakan Pekan Peduli Limbah Masker Masyarakat yang telah dimulai pada 15 Februari 2021 lalu. Nah, tema dialog kita hari ini adalah di balik masker sekali pakai, bagaimana kelola limbahnya, yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Geraha BNPB Jakarta. Berbicara mengenai limbah masker di Jakarta sendiri terhitung sejak April hingga pertengahan Desember 2020, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta telah memusnahkan lebih dari 1,2 ton limbah masker bekas selama masa pandemi ini. Limbah masker tak hanya berbahaya bagi lingkungan namun juga berpotensi menjadi alat penularan virus COVID-19 jika tidak dikelola dengan benar. Lantas bagaimana peran promosi kesehatan dalam upaya memperkuat partisipasi dan komitmen publik dalam mengelola limbah masker? Telah hadir bersama kita pagi hari ini Ketua Subbidang Penanganan Limbah Medis, Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Dr. Lia G. Partakusuma, SPPK MM Mars. Selamat pagi Dr. Lia, sehat dan tetap semangat. Terima kasih telah hadir pagi hari ini. Dan narasumber berikutnya telah bergabung melalui video conference juga Dr. Imran Agus Nurali SPKO selaku Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan. Selamat pagi Pak Dokter, apa kabar? Terima kasih telah bergabung juga di hari ini.
Ya, sebelum mulai perbincangan, sebagai informasi kondisi kondisi studio telah disanitasi, mikrofon yang saya gunakan juga sudah disinfeksi, dan kami juga senantiasa menjaga jarak dan tetap menggunakan masker. Talkshow hari ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk Anda semua kalangan. Dan pertama-tama saya akan mencoba langsung bertanya kepada Dr. Lia. Dr. Lia, apakah limbah masker yang kita gunakan saat ini, yang banyak digunakan oleh masyarakat, ini merupakan limbah medis? Karena banyak di antara kita, termasuk saya, ini juga menggunakan masker medis sebagai pelindung sehari-hari, dokter. Ya, terima kasih Mas Boy. Ini pertama kali saya ingin mengingatkan ya, kalau yang ini nih yang saya pakai ini bukan masker medis ya, ini adalah masker kain. Nah kalau yang dipakai Mas Boy sama dipakai Pak Imran itu adalah masker kesehatan medis ya, masker medis yang biasa dipakai untuk orang-orang kesehatan, masker bedah kita istilahnya kalau biasanya digunakan, dan banyak digunakan di fasilitas kesehatan. Nah sebetulnya yang disebut limbah medis ya, aturan sejak lama yang menyatakan bahwa limbah medis ini adalah apabila satu tindakan menghasilkan tempat bekasnya gitu, bekas dari satu kegiatan yang telah dari hasil tindakan medis. Jadi pada umumnya dulu waktu belum COVID, kita mengenal bahwa yang disebut limbah medis ini adalah produk dari sisa-sisa pelayanan medis yang dilakukan di Fasyankes. Nah, itu mungkin saya punya nih. Nah, ini ada nih kalau bisa mau dilihat ya. Apa aja sih kira-kira? Nah, kita bisa lihat. Yang pertama kalau kita lihat sekarang ya, dia itu bisa merupakan yang paling gampang ya di COVID ini adalah alat pelindung diri, ya, alat pelindung diri atau misalnya face shield, ya, atau misalnya baju ya, sering lihat orang pakai baju yang khusus nih. Kemudian belum lagi kalau kita melakukan kegiatan-kegiatan untuk pemeriksaan laboratorium, entah itu PCR atau swab test atau vaksinasi nih. Sekarang sudah banyak kita sedang menjalankan vaksinasi atau bahan-bahan ya, bekas-bekas darah dan sebagainya dari pasien, farmasi, alat kesehatan, kemasan, bekas makan dan minuman pasien, serta tisu perban. Jadi ini yang dihasilkan bukan hanya ternyata sekarang ini bukan di rumah sakit saja. Rumah sakit, puskesmas, klinik, nah ada sekarang ini rumah isolasi mandiri, kemudian ada gedung perawatan isolasi COVID ya, baik itu di Wisma, baik itu di hotel atau gedung-gedung lain. Kemudian juga bisa tempat-tempat kegiatan pemeriksaan yang tidak dilakukan di dalam, waktu mengambilnya tidak di dalam lab maksudnya, tetapi dilakukan juga di luar. Ya, kemudian banyak sekarang vaksinasi yang dilakukan di mana-mana ya, baik itu klinik dan sebagainya. Nah, oke dokter, ya berarti ya, walaupun maskernya masker medis, tapi tidak dipakai dalam tindakan medis, ini tidak termasuk limbah medis ya dokter ya? Kalau dia berasal dari pasien yang COVID, Mas, itu artinya yang kita harus hati-hati karena dia akan ada virus yang tertampung di dalam masker tersebut gitu. Kalau maskernya masker medis dipakai menjenguk orang, berarti itu termasuk limbah medis jadinya? Menjenguk orang COVID kan nggak boleh, Mas. Kalau pasien di rumah sakit? Ya, kalau pasien memang itu menjadi semua, kalau di rumah sakit semuanya nggak ada cerita itu adalah limbah medis. Misalnya saya mengunjungi teman sakit bukan COVID ke rumah sakit. Nah, setelah pulang itu masker saya ini termasuk jadi limbah medis. Nah, jadi saya cuma mau bilang bahwa masker kita ini punya potensi untuk menularkan infeksi gitu. Nah, memang definisi limbah medisnya ini mungkin perlu kita rubah nih. Karena ada SE dari Menteri KLHK tentang limbah infeksius untuk rumah tangga, khusus COVID. Nah, makanya ini kelihatannya memang harus kita definisikan. Tapi intinya bahwa setiap masker punya potensi untuk menularkan bahaya infeksi, juga termasuk COVID. Kita bisa bayangkan si virus itu kan hidup di dalam droplet atau cairan ya. Kan kenapa kita mesti pakai masker? Karena kita kan khawatirnya kalau kita bicara ada droplet atau ada cairan yang dihasilkan. Nah, kalau misalnya kita atau orang tersebut virusnya positif, maka akan tertampung di sini di dalam masker kita gitu. Jadi itulah yang kita khawatirkan. Artinya kita menyatakan bahwa masker adalah potensial untuk menularkan atau potensial untuk infeksius. Oke, dokter, lantas anggaplah untuk perlindungan maksimal, bagaimana mengelola limbah masker ini agar bisa diolah dengan benar? Apakah hanya cukup dengan membuang sampah seperti biasa, ditutup, dibungkus, atau ada cara lain dokter, treatmentnya yang harus lebih maksimal?
Ya, jadi karena potensi untuk menularkan itu ada, ya, mungkin bisa dilihat slide saya berapa hari itu ada potensi, dilihat di slide saya berapa hari, kira-kira 3-4 hari itu bisa jadi dia masih ada di dalam satu permukaan. Mungkin bisa dilihat yang terus ada slide saya yang tentang lama virus itu ada di benda. Sejauh ini penelitiannya masih 3 sampai 4 hari, jadi dokter itu ya. ada berapa hari sih sebetulnya virus tinggal di benda-benda. Ya, kalau yang ini yang masker bekas dari rumah tangga tuh yang tadi disampaikan, ya. Coba yang terus lagi, yang berapa lama? Satu lagi. Nah, satu lagi. Ini dia. Nah, ini kita lihat bahwa dia itu masih hidup sebetulnya di dalam permukaan-permukaan. Ya, kalau memang di aerosol, ya dia bisa tinggal cuma 3 jam. Ya, tetapi kalau di permukaan, kalau dalam jumlah banyak dia bisa hidup di kaca, di kayu, di plastik, ya di limbah karton. Nah, ini semuanya itu di dalam solid phases itu 3-4 hari dia masih ada di dalam itu ya. Atau di feses juga ada sampai. Jadi banyak sekali nih bisa menularkan lewat mana-mana. Nah, jadi gimana caranya? Yaitu tentu kita harus melakukan desinfeksi. Ada slide saya. Jadi desinfeksi ini artinya kita membunuh kumannya. Virus ini bisa mati dalam suhu lebih dari 60 derajat Celcius, atau kita pakai alkohol, atau kita larutkan dalam deterjen. Mungkin ada slide saya yang disebut kalau misalnya terus yang ada merah-merah itu, jadi disebutkan bahwa kalau kita artinya ingin menghilangkan potensi untuk infeksinya, yang penting kita desinfektan, kita berikan desinfeksi, kita bisa rendam di dalam deterjen, kemudian beberapa saat, kemudian kita gunting. Kenapa kita gunting, kita rusak termasuk talinya? Karena kalau tali kita lihat ya, ada burung tersangkut, ada segala macam, itu kan bisa tersangkut. Nah, yang kemudian kalau maskernya sendiri, itu adalah supaya kita tidak ada oknum yang bisa menyalahgunakan masker tersebut sehingga bisa dijual lagi. Oke. Nah, ini jadi kira-kira seperti ini. Kalau yang terinfeksi, sebaiknya kalau memang dari isolasi mandiri, tetap kita desinfeksi, kemudian kita rusak. Kalau untuk yang infeksi, artinya dari isolasi mandiri, baiknya dikumpulkan di tempat sampah khusus, nanti akan diangkut sehingga dikelola sebagai limbah medis. Ya, akan di pihak ketiga ataukah dari puskesmas mungkin akan mengolahnya. Nah, ada slide satu lagi, kalau untuk orang sehat, ya ini juga sebaiknya saran kami adalah tetap juga dilakukan desinfeksi, ya kemudian merusak, kemudian taruh di drop box, nanti bisa diolah di limbah domestik, tetapi dengan catatan harus dikelola dulu gitu. Jadi harus dirusak dulu ya supaya tidak ada yang akan menggunakannya secara tidak bertanggung jawab. Nah, jadi seperti itu. Jadi kami mengharapkan bahwa masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengurangi potensi infeksi dengan melakukan desinfeksi atau merendamnya dalam klorin ataupun juga dalam air sabun. Ini seperti itu, Mas Boy. Ya, berarti maskernya digunting, berarti guntingnya juga perlu disinfeksi lagi ya, Bu ya? Ya, kalau enggak dirobek, sekarang ada dirobek. cara ya. Kalau enggak ya, kalau misalnya untuk yang masker ini masker itu ya, masker bedah ya. Masker bedah itu ada caranya bisa dirobek. Mungkin nanti bisa kita kirim videonya. Jadi bisa dirobek ya. Diputus, kalau memutus tali agak gampang, tinggal kita lepas dari pinggirnya, tapi kemudian dirobek itu juga bisa. Jangan lupa cuci tangan sebelum dan sesudahnya. Jangan lupa itu. Tapi kalau masker yang gini itu bisa dicuci saja. Tapi ini ketahanannya jangan lebih dari 1 bulan kita pakai terus, karena biasanya sudah mulai renggang, ininya partikelnya juga udah masuk. Nah, Oke, tetap ada batasnya ya, 1 bulan ya, dokter ya? Tetap ada batasnya. Dan 4 jam sekali sebaiknya ganti masker kita. Karena pasti sudah penuh dengan droplet di dalam masker ini. Kalau masker kain hari ini dicuci langsung dipakai besoknya boleh? Boleh, asal boleh kering ya, asal asal kering bersih. boleh. Oke, sekarang saya ke Dokter Imran. Tadi Dokter Lia, Dok ini menyebutkan perlu definisi lagi nih mengenai masker limbah. Lantas Kementerian Kesehatan apa saja yang sudah dilakukan, Dokter, untuk hal ini dan strateginya seperti apa agar informasi ini benar-benar dipahami oleh masyarakat, Dokter? Ya, terkait dengan definisi mungkin nanti harus ada kesepakatan bersama ya. Karena kalau ada orang yang isolasi mandiri, itu kan ada yang istilahnya orang yang biasa gejala ringan gitu. Nah, kalau ada tindakan medis yang menghasilkan limbah, itu baru disebut sebagai limbah medis ya. Jadi tindakan medis itu dari teman-teman kesehatan dari puskesmas yang melakukan kunjungan misalkan.
Nah, tapi kalau hanya sekedar menggunakan masker ya dalam kondisi sehat, kemudian ini yang belum disebut sebagai limbah medis, ini mungkin berarti dalam hal redefinisi ya terkait dengan tindakan medis. Mungkin saya perlu sampaikan slide nomor 6 ya, bisa disampaikan slide nomor 6. Ini hasil survei dari berbagai sumber informasi ya, sumber informasi kita lihat di yang sebelah kanan itu dari sisi kepercayaan, sementara kalau yang ke atas itu dari sisi keterpaparan. Artinya kalau makin ke kanan, yang kepercayaan itu makin dipercaya ya. Jadi para saintis, ilmuwan, kemudian teman-teman kesehatan pemerintah maupun lokal, ini kan kalau saintis ilmuwan itu kalau istilahnya sering dilakukan webinar ya. Cuma kan webinar kita yang ilmiah kan relatif jarang. Tapi dia yang paling dipercaya. Kemudian kalau lihat ke atas itu televisi, kita lihat yang paling masyarakat lebih banyak artinya televisi itu dipercaya relatif ya, masih lumayan di atas 50% ya, walaupun di bawah saintis. Sementara yang media online ya, sumber online itu terpaparannya cukup tinggi ya, di atas 60-70% ya. Kita lihat ini ada 79%. Namun dari sisi dipercayanya relatif di bawah 50% ya, karena berbagai sumber masyarakat juga ini apakah hoax atau bukan. Jadi berdasarkan survei ini kita dalam melakukan slide berikutnya, dalam melakukan strategi, silakan slide berikutnya. Kita harus melihat mana yang potensial. Jadi media-media sifatnya konvensional ya, televisi, kemudian koran, radio, masih kita gunakan untuk penyebaran informasi dan mengedukasi masyarakat. Ya tentunya dengan berbagai sarana nanti spesifik. Sementara slide berikutnya, ya terkait dengan media online ya, kita tetap menggunakan yang ini lebih cepat, lebih luas sasarannya, dan relatif ya usia-usia produktif lah yang banyak menggunakan ini, menggunakan website, vlog, dan media sosial. Kita juga tetap menggunakan kanal-kanal ini. Jadi berbagai terkait dengan apalagi terkait dengan COVID, kemudian limbahnya, kemudian juga nanti juga vaksinasi, kita menggunakan kanal-kanal baik yang sifatnya konvensional maupun yang lebih ke media-media yang baru ya. Kemudian lanjut. Ya ini strateginya. Sebenarnya pedomannya pada saat awal COVID ya, sekitar bulan April Mei itu sudah ada pedoman ya bagaimana penerapan penggunaan limbah, baik limbah medis dari rumah sakit Fasiankes maupun dari rumah tangga. Jadi kita sudah sosialisasikan berbagai bentuk seminar virtual ya, sudah dengan Bu Lia juga, kemudian dengan pihak KLHK, melibatkan teman-teman dinas kesehatan, dinas lingkungan hidup kabupaten kota, rumah sakit, puskesmas, dan juga pemerintah daerah. Pemerintah daerah artinya dari sisi di tingkat provinsi, kabupaten maupun di tingkat sampai ke tingkat kecamatan. Dan berbagai sumber tadi sudah kita gunakan ya untuk sosialisasi, dan kami harapkan tentunya berlanjut ya dari sisi provinsi, dilanjutkan ke tingkat sasaran ke dinasan maupun kepada masyarakat. Lanjut. Ya, slide berikutnya. Ya, saya rasa itu yang terkait dengan strategi kita, walaupun tetap berjalan ya sampai saat ini, kita harus diulang-ulang terus ya. Ya. Termasuk limbah medis. Baik, dokter. Dokter Imran, ini kan makin ke sini tampaknya masker ini kan makin banyak variasinya ya dokter ya, termasuk ada masker yang mempunyai informasi khusus terkait prosedur after use pada kemasan maskernya. Ini bisa disampaikan dokter seperti apa? Apakah ini memang diperbolehkan? Ya, itu pun juga sudah ada kebijakan yang mungkin saya minta slide pertama ya. Slide pertama terkait dengan berbagai kebijakan di Kementerian Kesehatan, melanjutkan dari kebijakan di KLHK. Mungkin di slide pertama kita ada Permenkes ya, tahun 2020 nomor, saya juga nomornya mungkin di slide nomor 537, terkait dengan pedoman ya yang paling kanan. Ya, jadi pedoman pengelolaan limbah medis Fasiankes dan juga berbasis rumah tangga yang ada di masyarakat. Ini di sana terkait dengan pedoman-pedoman juga sudah ada videonya juga, di samping juga pedoman yang berbasis wilayah.
Jadi pengelolaan limbah medis itu tidak bisa terpusat lagi di Pulau Jawa, gitu ya, kebanyakan di Pulau Jawa, tapi juga bisa diselesaikan di tingkat wilayah, apakah itu nanti tingkat provinsi, kabupaten kota, bahkan sampai ke tingkat kecamatan ya. Saat ini kan Satgas COVID juga sampai tingkat kecamatan ya, bahkan sampai tingkat kelurahan dan desa, bisa sampai RW. Mungkin kalau itu bisa diselesaikan sesuai dengan wilayah masing-masing di tingkat RT harus dikoordinir oleh ketua RT-nya bagaimana limbah-limbah yang tadi berasal dari isolasi mandiri ya itu tidak sembarangan dicampur dengan limbah domestik atau limbah rumah tangga. Saya secara struktur harusnya bisa dikerjakan berdasarkan wilayah-wilayah tadi. Dan sudah ada kebijakan menindaklanjuti dari surat edaran Menteri LHK yang nomor 20 tahun 2020 juga di sana disebutkan bahwa masker itu sebagai limbah rumah tangga yang sifatnya spesifik. Dan dia harus dikumpulkan dalam suatu tempat spesifik. Contoh yang bagus itu sebenarnya di Provinsi DKI. Ya, waktu itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI sudah menyampaikan proses ini limbah infeksius dari rumah tangga ya. Kemudian di sana peranan dari Dinas Lingkungan Hidup atau Dinas Kebersihan dan juga Kesehatan yang bersama dengan Fasiankes, apakah itu Puskesmas ya, yang di tingkat wilayah bersama rumah tangga. Kemudian masker sekali pakai yang juga dianggap sebagai sampah rumah tangga atau sampah sejenis rumah tangga. Jadi tidak boleh disamakan dengan sampah domestik. Di sinilah peranan Pemda, khususnya RT, RW atau kelurahan atau desa menyediakan tempat sampah khusus atau drop khusus masker di ruang publik. Ini yang mungkin masih perlu disosial dan bahkan diterapkan di tingkat RT, RW, kelurahan ya, harus penanggung jawab terkait dengan sampah khusus tadi harus disediakan ya untuk mengangkut sebagainya. Demikian Mas Bon. Baik, terima kasih dokter. Sekarang saya kembali ke dokter Lia. Tadi dokter Imran sudah menyampaikan ada surat edaran, kemudian muncul lagi Pekan Peduli Limbah Masker Masyarakat yang diselenggarakan oleh Satgas COVID-19. Saat ini urgensinya seperti apa dokter? Kelebihannya dibanding mungkin surat edaran dan imbauan-imbauan sebelumnya? Dokter? Ya, jadi kita merasa bahwa kebijakan sudah banyak yang tertulis. Tadi Dokter Imran juga menyampaikan bahwa ada dari lingkungan hidup, kemudian dari kesehatan, dari mana-mana. Tapi kalau kita lihat sehari-hari, mungkin Mas Boy juga bisa merasakan sendiri. Banyak orang kalau ditanya, itu masker yang dipakai sesudah itu mau diapakan. Kebanyakan merasa bahwa kalau memang ini masker biasa, ya udah dicuci aja gitu. Dan dia ditanya, berapa lama Anda mau pakai? Ya kadang-kadang ada yang pakai masker biasa seminggu. Itu nggak dicuci-cuci pun ada gitu kan. Nah, jadi artinya konsepnya itu yang mereka belum paham gitu. Kemudian juga sama, apalagi masker medis ya. Masker medis ini kalau kita lihat di tempat pembuangan sampah di mana-mana, itu banyak sekali. Di jalan-jalan ada yang tersangkut, kemarin dari LIPI menyatakan ada yang di sungai dan sebagainya. Belum lagi medsos ya, banyak sekali kan publikasi terakhir yang menyatakan sampai hewan pun tersangkut dengan tali-talinya dari masker medis ini. Nah, jadi kami prihatin gitu. Nah, bagaimana caranya? Kita berembuk di teman-teman di Satgas, akhirnya kita berpikir mungkin harus ada sosialisasi langsung. Nah, kita buatlah 1 minggu itu dengan berbagai kalangan. Berbagai kalangan itu ada kalangan akademisi, kita bicara sendiri, mungkin juga termasuk dalam ipteknya bagaimana gitu ya, mahasiswa yang bekerja di Amerika Serikat, mereka memikirkan tentang teknologi lingkungan, kemudian dari LIPI. Kemudian kita masuk juga ke masyarakat pendidikan, misalnya dari guru-guru sekolah, anak-anak murid, orang tua murid. Kita juga masuk di dalam lingkungan masyarakat di daerah, misalnya kita nanti hari Minggu akan ke Marunda ya. Mungkin bukan ke Marunda, bukan kita ke sana, tapi kita artinya virtual ya. Dan ini masih banyak, jadi berbagai kalangan. Kita masuk setiap hari, 2 kali sehari ke berbagai kalangan. Dan kita minta mereka menyajikan dengan versi mereka, dengan bahasa mereka, termasuk di dalamnya milenial, kita pernah bicara. Tetapi intinya adalah kenapa kita harus memperhatikan limbah masker. Jadi intinya itu, jadi pesan inilah yang ingin kita sampaikan di berbagai lapisan masyarakat. Ya, misalnya yang contoh yang paling sederhana di kantor. Kemarin kita juga dengan GBCI. Apakah teman-teman di kantor itu kalau habis pakai masker, dia buangnya kemana? Hampir
80-90% merasa bahwa saya buang saja di mana aja di tempat sampah gitu. Apakah terpikir bahwa orang yang nakut itu kemungkinan terinfeksi atau terpapar ke dalam sampah-sampah yang dibuang sembarangan? Apakah terpikir bahwa pemulung di Indonesia ini banyak sekali? Ya begitu mereka kadang-kadang ambil, oh ini masih bagus, kadang-kadang ada juga disetrika gitu kan. Nah ini kan potensinya kita harus menutup lah celah potensi infeksi, dan jangan lupa bahwa masker ini adalah plastik dan baru setahun kemudian terurai di lingkungan. Nah itu yang saya pikir itu yang kita angkat dalam Pekan Peduli Limbah Masker Masyarakat ini. Gitu Mas Boy. Oke dokter, kalau dari sisi yang disasar itu berbagai kalangan, tapi kalau untuk misalnya perbedaan antara di pusat, di kota besar dengan di daerah atau di kota kecil, akan ada perbedaan dalam treatment tidak? Atau mungkin penyampaian informasi yang diterima sama saja, itu terjadi di kota besar ataupun kota kecil punya perilaku yang masih sama dokter? Ya memang agak berbeda. Kalau di kota besar biasanya kalau kita informasikan secara ilmiah, mereka paham. Tapi kalau di kota kecil berbeda. Maka berkumpul membuat FGD provinsi. Itu Provinsi Jawa Barat kemarin baru kita uji coba, dan kita akan masuk sampai ke RW. Nah kita akan bikin modelnya seperti apa. Jadi nanti dari Subbidang Satgas COVID-19 ini kita akan membuat model sampai ke tingkat RT RW. Nah kebetulan kan kita juga sekarang sedang ada kegiatan pembatasan untuk sampai ke mikro. Nah ini kita akan masuk juga. Nah kebijakannya seperti apa, modulnya kita buat supaya nanti ke tingkat masyarakat. Yang penting gini, bagaimana partisipasi masyarakat untuk menyediakan tempat sampah khusus masker. Nah itu yang kita inginkan. Jadi kita akan bikin kebijakannya, kita bikin SOP-nya, kita ada beberapa seperti nanti di Marunda kita berikan contoh seperti apa drop box atau tempat masker khusus itu. Kemudian kita bekerja sama. Nah besok hari Minggu kita juga bekerja sama dengan para bank sampah ya. Hari Minggu besok kita akan berdialog dengan mereka. Kita memberikan bagaimana caranya supaya mereka mengelola juga dengan aman. Ingat ya, mereka juga kan warga negara kita, gitu ya. Dan kalau Satgas kita lakukan juga ada incinerator. Incinerator karena kalau dia limbah medis kan memang harus dibuang di tempat yang dibakar, istilahnya dengan temperatur lebih dari 800 derajat Celcius. Jadi Satgas juga memberikan hibah kepada 5 provinsi, yaitu ada di Papua, ya di Jayapura, kemudian ada di Bali, di Denpasar, ada juga kita lakukan di Makassar, kemudian di Malang, serta kita buat juga di Banjarmasin. Nah itu ada 5 yang kita juga berikan hibah dan diusahakan bisa menanggulangi kondisi di daerah masing-masing. Seperti itu. Oke, baik ke Dr. Imran terkait yang disampaikan Dr. Lia, ini dukungan yang diberikan Kementerian Kesehatan apa ini dokter untuk bisa mendampingi program Pekan Peduli agar lebih maksimal lagi, karena tantangannya kalau sebelumnya kan hanya sekedar memakai masker, tapi sekarang ada tanggung jawab lebih, harus pula memakai masker dengan penuh tanggung jawab. Tadi dokter sudah menyampaikan strategi sebelumnya, tapi konkretnya apa dokter? Mungkin untuk tenaga-tenaga kesehatan di level paling bawah agar bisa sampai benar-benar ke masyarakat, dokter. Ya, baik. Ya, jadi memang Kementerian Kesehatan lebih sesuai dengan tupoksinya ya. Jadi membantu dalam pengelolaan limbah medis di Fasiankes. Ya, di fasilitas pelayanan kesehatan, pakai itu rumah sakit dan juga puskesmas ya. Jadi dalam dana alokasi khusus rumah sakit juga disediakan untuk mengambil istilahnya pengolahan limbah medis ya. Bisa berupa microwave atau autoclave ya. Kalau insinerator memang sebelumnya memang menggunakan insinerator, tapi ke depan mungkin kita tidak menyarankan insinerator lagi, tapi memang yang berbasis wilayah nanti dari Pemda lah yang menerapkan penggunaan insinerator, karena tidak mudah, cukup mahal dan memerlukan kemampuan teknis ya. Kalau di puskesmas menggunakan semacam freezer ya, freezer untuk menyimpan limbah-limbah medis sehingga waktunya bisa sampai 90 hari ya, 3 bulan. Kalau selama ini kan harusnya tanpa freezer dia 2 hari sekali harus bisa diangkut. Tapi pihak ketiganya kadang-kadang tidak bisa datang 2 hari sekali, bisa sebulan atau 2 bulan. Sehingga disediakan dalam dana alokasi khusus untuk berupa freezer untuk bisa menyimpan sampai 90 hari. Dan juga tentunya pedoman-pedoman teknis dan kegiatan sosialisasi juga tetap
Dan kami menggunakan di Kementerian Kesehatan semacam pemantauan, ya, pemantauan berupa online system, sudah berapa banyak vaskes yang menerapkan pengolahan limbah medis sesuai standar. Ya. Itu kemudian kalau yang di tingkat masyarakat kami juga sebenarnya sudah menyiapkan pedoman, ya, tinggal memang dimanfaatkan oleh teman-teman pemerintah daerah. Mungkin di slide keempat bisa ditampilkan pedoman yang lebih teknis lagi ya di tingkat rumah tangga. Ini yang tengah ini bagaimana cara membuang masker bekas pakai tadi yang dijelaskan oleh Dr. Lia tadi ya. Sementara yang sebelah kiri tadi yang untuk yang secara vaskes tadi, kemudian cara membuang masker yang bekas pakai ataupun masker yang kalau masker ulang kan bisa di desinfeksi, kemudian dikeringkan, disetrika, itu bisa digunakan ulang. Dan bagaimana limbah infeksius yang di tingkat rumah tangga dengan cara aman, ya ini memang lebih teknis, bisa dalam bentuk video, spanduk dan sebagainya sudah dibuatkan. Jadi kami memang dalam tupoksi mengolahan limbah medis kepada teman-teman vaskes, ya bukan kepada masyarakat. Mungkin nanti harus koordinasi di daerah antara dinas kebersihan dengan dinas kesehatan. Demikian, Mas Boy. Ya, setuju dokter. Jangan sampai nanti masyarakat menganggap salon itu kelihatan lebih higienis daripada puskesmas, dokter ya. Lebih nyaman datang ke salon gitu ya daripada puskesmas. Baik, ke dokter Lia lagi. Ini tadi mungkin sudah disampaikan, tapi mungkin lebih singkat lagi dokter, biar bisa didengar masyarakat yang sedang menonton. Sebenarnya perbedaan perlakuan pada tiap jenis masker itu seperti apa? Termasuk tadi pembuangannya seperti apa, dokter? Biar lebih mantap lagi nih yang dengar, dokter. Ya, intinya bahwa masker ini kita gunakan ya untuk mencegah supaya kita tidak menularkan kepada orang lain. Tetapi masker ini punya potensi juga untuk bisa menular apabila kita membuang bekas masker pakai kita ini ke tempat sampah yang bahkan ke tempat-tempat yang tidak ada pengamannya. Jadi baik itu masker medis ya, baik itu masker biasa harus kita treatment dulu. Kita lakukan pencucian dengan benar ya, dengan deterjen atau dengan desinfektan. Kalau untuk masker rumah tangga atau masker biasa kita langsung cuci dan mungkin direndam dulu, kita cuci, kita bisa pakai ulang. Kalau untuk masker medis kita rendam ya, kita desinfektan, kemudian kita hancurkan, kita gunting atau kita sobek. Jangan lupa talinya juga dan juga maskernya juga. Artinya kita sudah membantu lingkungan. Dan jangan lupa dibuangnya di tempat sampah khusus. Nah, bagi misalnya RT, RW, atau mungkin rumah susun, atau itu apartemen, atau kantor, tolong sediakan tempat khusus untuk pembuangan masker yang bekas pakai. Intinya itu, nanti selanjutnya akan diangkut oleh petugas kebersihan ataupun petugas lain. Dan kalau ini berasal dari tempat isolasi mandiri atau orang yang positif COVID, tolong dibungkus dulu, boleh di kertas atau di kantong plastik, beri tanda infeksius. Ini akan membantu teman-teman yang akan mengangkut sampah ke tempat yang berikutnya yang seharusnya begitu. Jadi itu yang dibutuhkan untuk masyarakat. Tolong bantu kita semua bersama-sama untuk bisa mengikuti atau mematuhi prosedur tersebut demi mencegah supaya COVID ini tidak selalu bertambah banyak di Indonesia. Mungkin itu, terima kasih Mas Boy. Ya, terima kasih dokter. Jadi disiplinnya itu harus makin meningkat lagi ya dokter ya. Baik, ke dokter Imran tadi mungkin untuk pertanyaan mengenai memperkuat partisipasi publik agar lebih memiliki komitmen kuat dan peduli terhadap permasalahan masker ini mungkin sudah disinggung sebelumnya. Tapi yang belum disinggung mungkin keterkaitan partisipasi dari komunitas tadi sudah disebutkan. Tapi mungkin untuk dari teman-teman pengusaha keterlibatannya seperti apa ini dokter agar lebih punya tanggung jawab juga? Ya, sebenarnya kita sudah cukup banyak lah pendekatan-pendekatan secara persuasif ya. Artinya harus ada kesadaran diri dari masyarakat sendiri untuk melakukan yang sesuai standar berbagai apapun, nah, termasuk juga nanti diharapkan terkait dengan limbah masker ini ya. Hanya memang kalau masih kurang terjadi juga, mungkin perlu ada law enforcement ya. Nah, law enforcement ini yang memang terus terang di kita kan relatif itu usaha terakhir ya harusnya. Tapi apakah harus law enforcement baru masyarakat baru mau disiplin? Mungkin kadang-kadang memerlukan seperti itu ya.
dengan law enforcement nanti kalau sudah terjadi baru kita lepaskan secara persuasif ya. Jadi saya setuju memang berbagai pihak ini bukan hanya tugas pemerintah saja atau Kementerian Kesehatan saja, tapi juga semua pihak dunia usaha mungkin juga perlu membantu kami ya dalam hal penyebarluasan edukasi dan informasi, karena bahan-bahan edukasi tadi bebas untuk diunduh siapapun sehingga disebarluaskan melalui jajaring kanal-kanal masing-masing. Kemudian dunia usaha juga bisa melakukan ya, salah satu produksinya, misalkan produk masker gitu, kemudian ada diselipkan lah tata cara pengolahan limbah masker seperti apa, sehingga masyarakat pun juga yang membeli mau tidak mau akan terbiasa untuk belajar. Dan tentunya juga bukan hanya dunia usaha, saya rasa tadi teman-teman media diharapkan tadi bisa membantu ya, tidak hanya menemukan masalah kemudian lepas, harusnya juga menemukan masalah tapi kemudian menyampaikan informasi-informasi yang standar terkait dengan pengolahan limbah masker tadi. Sudah cukup banyak sebenarnya media mendapatkan informasi itu. Namun ke depan ya tentunya kami berharap dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selama ini penanggung jawab menyiapkan tempat pembuangan akhir. Tempat pembuangan akhir tidak cukup satu jenis untuk domestik, harusnya juga ditambahkan, sudah mulai dipisahkan untuk tempat pembuangan untuk limbah medis yang selama ini masyarakat kekurangan lahan sehingga dijadikan satu dengan limbah domestik tadi. Dan memang kalau bisa dipisahkan, dan ini ada standarnya oleh KLHK ya, sehingga tidak sulit dalam memisahkan antara limbah domestik dengan limbah masker atau limbah infeksius tadi. Ini dari sisi lintas sektor kami sudah sampaikan juga ya, tapi ya tentunya diharapkan pemerintah daerah untuk membantu penyiapan lahannya. Demikian Mas Bro. Ya, baik. Ke Dokter Lia lagi. Dokter, tadi sebelumnya kalau disampaikan penanganan limbah ini kan cukup riskan gitu ya, kompleks. Tapi yang namanya masyarakat ini kan banyak kreativitas ya, dokter ya. Bisa jadi limbah-limbah ini dimanfaatkan daur ulang untuk mendatangkan rupiah atau mencari peluang usaha. Ini memungkinkan nggak sih dokter untuk masyarakat yang berpikir kreatif seperti ini? Ya, terima kasih Mas Boy. Kemarin saya baru dikirim bunga mawar yang terbuat dari sisa masker medis, Pak Imran. Jadi itu diselang-seling, ada yang putih, ada yang hijau gitu. Jadi saya lihat, waduh ini saya berharap hanya satu, bahwa ini ditreatment dulu. Artinya ada satu kegiatan atau tindakan yang dilakukan setelah masker itu ditemukan gitu. Entah mereka menemukannya di mana, saya tidak tahu. Tapi yang penting adalah harus ada sesuatu yang dikerjakan. Kami sudah bicara dengan LIPI. Jadi LIPI itu menyatakan ini bisa kita treatment, kita desinfeksi, dipanaskan, akan bisa menghasilkan biji-biji plastik. Nah, biji plastik ini kan bermanfaat untuk membuat lagi daur ulang berupa misalnya ember atau apa, tapi yang bukan untuk makanan ya. Jadi dipakainya untuk non food gitu. Jadi bukan untuk makanan. Atau juga ada usulan menjadikan itu menjadi briket. Jadi kalau kita hitung tadi Mas Boy udah hitung ya, dari Jakarta saja sudah berapa ton itu hasilnya. Nah itu kalau dia terdiri dari bahan plastik, bahan dasarnya, itu sebetulnya bisa juga dijadikan briket. Nah ini kan manfaatnya banyak. Nah inilah kita bersama-sama kemarin ini membuat diskusi ya, artinya memberi lahan untuk berdiskusi para teknologi ini. Supaya nanti ke depan bukan hanya sekedar dibuang, tapi justru ini bisa dimanfaatkan kembali gitu. Karena plastik itu kan baru 1 tahun lebih mungkin baru bisa diresap oleh lingkungan. Nah, kita juga belajar bahwa ternyata banyak kelainan kongenital atau kelainan bawaan yang terjadi pada anak-anak yang kita tidak tahu kenapa. Nah, banyak ahli menyatakan kemungkinan besar itu dari kontaminasi lingkungan, entah itu di air, di tanah, dan sebagainya. Nah, makanya tentu kita bersama-sama harus mencari jalan nih. Para ilmuwan kemarin menyatakan ini bisa nih, ada jalan keluarnya. Mudah-mudahan kalau ini mereka bisa berikan misalnya alat-alatnya mungkin kemana-mana ke daerah-daerah, tentu orang akan lebih senang karena potensi ekonominya ada gitu. Jadi kalau masker ini adalah sesuatu yang harus dibeli dan kemudian kalau kita treatment dengan baik ternyata juga bisa menurunkan atau menghilangkan faktor infeksinya, kita pakai ulang dan apalagi berpotensi ekonomi, kenapa tidak? Nah, tetapi tentu harus ada uji dan evidence base dari para
ilmuwan ini. Seperti itu Mas Boy. Ya, baik. Terima kasih dokter. Sayang sekali waktu kita terbatas. Mungkin untuk sebagai penutup, imbauan dari Anda berdua, dari Dokter Imran dulu mungkin. Seperti apa imbauannya, dokter, terkait limbah masker ini khususnya? Ya, harus mungkin penyadaran sendiri ya. Jadi kalau prinsip di promosi kesehatan itu, aku tahu, aku mau, aku mampu. Ya, jadi aku tahu itu kan dari berbagai informasi-informasi sebagai pengetahuan, kemudian aku mau, kita melakukan sendiri, ya bisa melakukan sendiri, dan aku mampu, kita mengingatkan atau memberi edukasi kepada orang lain. Mungkin ketiga prinsip ini sama seperti protokol kesehatan. Kalau kita tahu, mau dan mampu, saya rasa protokol kesehatan pun juga bisa terjadi di masyarakat. Demikian Mas Boy. Ya, baik. Terima kasih dokter. Sekarang ke dokter Lia. Imbauannya seperti apa dokter? Ya, kita menggunakan masker untuk mencegah penyakit atau mencegah penularan COVID. Tapi kita harus bertanggung jawab atas masker yang kita gunakan. Mari kita lakukan aturan yang seharusnya agar masker kita tidak menjadi beban untuk lingkungan dan menjadi potensi berikutnya untuk terjadinya infeksi. Kita cuci, kita rendam, kemudian kita rusak, baru kita buang ke tempat sampah khusus. Itu saja. Terima kasih Mas Boy. Baik, terima kasih Dokter Lia dan Dokter Imran, dan tiba saatnya kita di penghujung acara. Semoga bincang-bincang hari ini bermanfaat untuk kita semua, serta jangan lupa untuk selalu, yang pertama memakai masker dengan benar, yang kedua menjaga jarak dan menghindari kerumunan, yang ketiga mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan yang keempat mengurangi mobilitas. Ingat pesan Ketua Satgas COVID-19 Letnan Jenderal TNI Doni Monardo. Apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan, belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia, tetapi juga di akhirat. Saya akhiri talk show kita hari ini. Saya Boy Bakamaro Ginting bersama tim yang bertugas dan para narasumber pamit undur diri. Selamat siang. Salam tangguh. Terima kasih Dokter Lia, Dokter Imran. Hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib